Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, mengenai kehidupan moderasi beragama di Indonesia, kenapa urgen, kenapa perlu? Pada dasarnya Indonesia adalah negara yang sangat multikultural, sangat plural. Multikultural artinya banyak budaya di dalamnya, dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya orang Jawa, kemudian di situ juga banyak orang perpaduan antara suku lain dengan suku lainnya, dari kawin percampuran antar suku, dan juga tidak hanya Islam. Di situ juga ada Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Konghucu, dan juga mengakui terhadap kepercayaan lokal yang tidak terhitung banyak jumlahnya. Jadi Indonesia sangat mempunyai keragaman dari segi agama. Nah, di skenario thinking di sini, bagaimana jika Indonesia tumbuh tanpa moderasi beragama? Nah, ini adalah pertanyaan besar di sini. Bisa diketahui bahwasanya jika Indonesia ini terdapat suatu masalah, misalnya terdapat suatu konflik besar, dan itu ditimbul di sini suatu konflik yang disebabkan karena keberagaman agama, jika terus mengarah ke atas tanpa adanya campur tangan dari pihak yang terkait, yang dimana memberikan fasilitas pelatihan ataupun pengertian mengenai kehidupan moderasi beragama, kehidupan yang berimbang, adil, dan mengedepankan tentang konstitusi bernegara adalah hal utama. Ini akan terus ke eskalasi ke atas, konflik membesar hingga nanti bisa ujungnya ke disintegrasi nasional. Seperti diketahui bahwasanya Yugoslavia adalah contoh negara yang pecah karena disintegrasi, karena perbedaan etnis di dalamnya. Ada Kroasia, ada Slovenia, ada Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia, ada Makedonia, dan juga banyak agama di Yugoslavia, di mana Islam menjadi minoritas. Dan ketika Yugoslavia pecah, Bosnia ingin diakuisisi oleh Serbia. Nah, itu adalah kenapa Indonesia harus belajar kehidupan yang mengajarkan tentang toleransi beragama, yang dibungkus oleh moderasi beragama. Itu poinnya. Yugoslavia tanpa Tito pecah. Hebatnya negara kita Indonesia setelah Soekarno wafat, dengan Pancasila, dengan UUD 45, dan juga toleransi beragama, Indonesia tetap utuh dari Sabang sampai Merauke. Uni Soviet juga sama, integrasi nasional, karena tidak ada kesepahaman untuk menghargai etnis-etnis tertentu di mana Rusia menjadi mayoritas. Nah, ketika konflik memuncak, di tahap kedua konflik semakin membesar, di tahap ketiga konflik di mana-mana menjamur di luar konflik itu sendiri, menyebar ke seluruh Indonesia. Misalnya konflik diawali di Makassar misalnya, dengan pembiaran konflik Makassar, misalnya ada di situ, misalnya ada konflik mayoritas dan minoritas agama, ini juga akan tersebar di seluruh Indonesia, karena di Indonesia juga terdapat minoritas dan mayoritas beragama yang tersebar di berbagai daerah. Misalnya di Makassar yang dirundung adalah umat Kristen misalnya. Nah, sedangkan di Papua Islam jadi minoritas, jadi sasaran kan. Nah, itu kalau netizen atau warga negara tidak paham tentang moderasi beragama dalam wilayah meresapi sebagai warga negara, ini akan menjadi konflik dengan skala nasional, yang ujung-ujungnya bisa mengarah ke perpecahan suatu bangsa. Ketika konflik memuncak, berkembang mulai memuncak, diperlukan angin segar, diperlukan gelembung-gelembung baru untuk meredam kekacauan konflik.
Dan itu bisa didapatkan dari pemahaman warga negara terhadap kehidupan mengenai moderasi beragama di Indonesia. Dan diharapkan konflik itu bisa menurun ke ranah yang lebih baik menuju Indonesia yang makmur dan damai. Makmur tidak bisa diciptakan tanpa ada kedamaian atau stabilitas politik atau stabilitas keamanan. Jadi kemakmuran memang tujuan dari UUD 45 maupun konstitusi tertinggi negara kita, mewujudkan itu dengan keamanan. Tanpa adanya keamanan yang diciptakan oleh kehidupan harmoni antar umat beragama dan juga antar etnis, antar suku, antar latar belakang kelompok yang hidup damai, kemakmuran Indonesia akan sulit terwujud. Dan tujuan dari moderasi beragama ini adalah memang tidak lain untuk mewujudkan Indonesia yang damai tanpa adanya disintegrasi nasional yang diakibatkan dari perbedaan mengenai perbedaan agama. Jadi di skenario thinking ini kita harus mempunyai wawasan bahwasanya harus adanya vitamin-vitamin atau jurus-jurus yang jitu untuk merawat perdamaian di Indonesia. Jadi itulah moderasi beragama harus memang ditancapkan di setiap warga negara Indonesia, berbagai latar apapun agamanya, sosialnya, suku bangsanya, harus tahu bahwasanya negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusinya memang harus telah disepakati bahwasanya konstitusi kita adalah bentuknya negara hukum. Jadi saya kira sudah sewajarnya kita menghormati adanya perbedaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?